Ya udah ditransfer ya Pak Paul Luar kemarin biasa, kemarin ya. haleluya, berkat melimpah. Ya, karena kita memang perlu tenaga, kita Amin. perlu pikiran, kita perlu dana, LBH kita perlu dana, Ya, perlu ekstra kerja keras. Bahwa ini pertarungan ya singkatnya untuk 2024. 2024 ini penentuan. Jangan sampai uh, presiden, gubernur, dan seluruh jabatan-jabatan penting itu di seluruh Indonesia dimenangkan oleh kaum kadrun khilafah, kaum kadrun khilafah. Kaum kadrun khilafah. Tampil ratusan bahkan ribuan nanti lembaga-lembaga yang siap itu untuk mengawal para provokator yang melakukan ini. Nanti ada bagiannya, bagian mereka yang melakukan ini. Nanti grup ini yang melakukan ini, grup ini yang melaporkannya. Sehingga tidak akan berkembang. Nggak mungkin lagi nanti Fadli John itu tenang-tenang aja, mesti dilaporkan. Ya, karena selama ini nggak dilaporkan, nggak ada yang melakukannya ini, ya itu gampang mereka memprovokasi Fahri Hamzah segala macam itu dulu kan. mohon semuanya ya dukung ya channel ini diviralkan seviral-viralnya. Kalau subscriber cuma 100.000 mah nggak ngefek. 1 juta subscriber baru bisa ngefek. Jadi aturan bisa dirubah dengan kekuatan massa. Bagi Pak Jenderal Toping beda lagi. Nanti bagi Pak Ponto orang intelijen beda lagi tuh ceritanya tuh. Betul, Tapi cukup menarik ya. Jadi kita kaya sekarang ya. Kita kaya dengan berbagai perspektif. Lalu kita bikin opini, kita giring. Makanya kita ada sejuta toa ini adalah tujuannya adalah membuat opini yang baru. Kita punya stream yang baru. Ya, punya stream yang baru yang selama ini diberangus oleh agenda khilafah JK Aruf Amin dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita punya stream yang baru. Sebetulnya ya dengan munculnya orang-orang kayak Ade Sarah kemarin itu menarik loh. Ya, dengan munculnya Ade Sarah kemarin. Tapi kita dengarkan dulu nih, Pak, suara kebenaran nih, luar biasa nih. Shalom, selamat malam Shalom. Pak Paul ya, buat teman-teman semua juga. Ya udah ditransfer ya Pak Paul. Luar biasa, haleluya, berkat melimpah bagimu dan keluargamu semua. Jalan dibukakan bagimu dan bagi keluargamu. Semua berkat-berkat dari surga melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Pak Putih langsung semua, makanya nambah ini tadi Pak. Ya, karena kita memang perlu tenaga, kita perlu pikiran, kita perlu dana, LBH kita perlu dana, perlu ekstra kerja keras. Jadi tadi teman-teman, rekan-rekan semua perjuangan sudah menyampaikan bahwa ini pertarungan ya singkatnya untuk 2024. Ini 2024 ini penentuan. Jadi malam ini juga saya pengen ngomong nih 2024 ini penentuan. Jangan sampai presiden, gubernur, dan seluruh jabatan-jabatan penting itu di seluruh Indonesia dimenangkan oleh kaum kadrun khilafah. Nah, ini orang-orang warga negara Indonesia, nasionalis, baik itu Kristen, baik itu Buddha, baik itu Hindu, baik itu yang tidak beragama sekalipun, ateis, harus dibangkitkan. Gimana caranya kita harus bangkitkan mereka, kesadaran mereka, supaya ini benar-benar kita harus berjuang, karena tadi sudah dikatakan dengan teman-teman semua bahwa ini waktunya singkat nih, tinggal ini sekarang 2021 udah pengen 2022, tinggal 2 tahun lagi, waktu ini singkat. Dan saya yakin juga mereka sudah berstrategi, kaum kadrun khilafah ini, mereka sudah kerja keras, mereka mungkin tanpa kita sadari ini mereka bergerilya luar biasa. Nah, jangan sampai kecolongan, ini mesti dibangkitkan para nasionalis, semua dari segala suku, golongan, agama, agar mereka sadar, cepat bangkit. Nah, harus wake up, harus sadar segera, jangan terlelap. Harus kerja keras, bekerja bersama untuk mematahkan, untuk mereduksi, kalau bisa malah menghancurkan segala macam strategi mereka, segala strategi busuk, licik, akal bulus mereka semua. Nah, harus kita juga buat strategi buat mematahkan strategi-strategi licik mereka itu. Nah,
jangan sampai politik nasional kita itu yang keberlangsungan untuk NKRI harga mati itu akhirnya sirna 2 tahun kemudian. Wah, ini waktunya singkat, bisa kacau balau kita. Nah, saya sedikit masukan untuk mengcounter itu, kita harus bikin planning gimana nih secara nasional ini bisa bangkit sehingga seluruh yang tadi saya katakan seluruh warga negara Indonesia, segala macam ras, suku, dan agama golongan ini bisa bersatu, bisa sadar, bisa wake up. Sehingga ya sama seperti waktu itu kita berjuang tahun 45, tahun 28, bersatu dari segala suku, dari segala golongan agama itu bersatu, bersuara bersama-sama, berjuang bersama-sama, penderitaan sepenanggungan untuk menghadapi lawan paham-paham khilafah ini. Nah, satu kita sudah lakukan, benar, kita sudah mulai bersuara. Tentu mulai mesti segala sesuatu ya mesti dari suara. Kita sudah mulai terorganisir, setiap hari kita bersuara. Tapi suara kita ini kan belum tentu juga menjangkau ratusan juta jiwa yang akan memberikan suara di 2024 ini. Nah, gimana gaung ini bisa menjadi membesar secara nasional seluruh Indonesia sehingga pada waktu 2024 orang-orang ini semuanya terutama mereka-mereka yang selama ini gampang dibodohi, gampang ditakuti, gampang diintimidasi, gampang dibujuk dengan nilai-nilai yang murah, mungkin harga sembako dan segala macam itu bisa sadar betapa bahayanya nih kalau sampai mereka menang. Nah, kita sudah bersuara setiap hari ini bagus. Tapi mungkin saya mau usul coba mungkin dipikirkan juga Pak Paul, para YouTuber yang lain, anak-anak muda nasionalis yang lain, buatkan film untuk mengcounter mereka. Kalau mereka selama ini katakan mereka bisa kumpulkan 7 juta orang, bahkan puluhan juta orang dengan berita-berita hoax. Ingat kalau pemilu kemarin, itu betapa bertaburan mereka Sarasen itu. Ya, seperti Pak Franky tadi katakan, ya mereka bisa bikin opini, menggiring opini dengan kekuatan, dengan berita-berita hoax, akhirnya dipercaya jadi kebenaran. Betapa mereka jadi benci kepada pemerintahan yang sudah bekerja keras dan lain-lain. Malah mereka percaya kepada pemimpin-pemimpin yang memang nggak punya kapasitas, malah yang bisanya fitnah keji. Nah, bikin film, video-video yang singkat, dibikin sedikit narasi tentang betapa fakta kebengisan, kekejaman, ada kemanusiaannya, khilafah dari contoh-contoh Taliban, dari contoh-contoh ISIS, dari contoh-contoh yang diperbuat, yang dilakukan oleh Al-Qaeda, bahkan khilafah yang lain. Nah, itu banyak, mungkin banyak dari film-film, dari YouTube, video-video di luar negeri, bahkan lebih terbuka lagi, mungkin itu mesti disampaikan setiap hari. Bahkan kalau perlu tuh mulai dari sekarang 24 jam, mulai walaupun hitungannya cuma 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, tapi itu terus disampaikan, bisa sampai ribuan, biar ya berita itu tadi, opini itu sampai ke seluruh nasional, sehingga para YouTuber yang lain juga akan sampaikan, para nasionalis yang lain juga akan sampaikan, sehingga sampai ke seluruh Indonesia. Nah, ini untuk salah satu mengcounter berita-berita hoax yang mereka lakukan, sehingga untuk menggiring orang-orang yang gampang dibodohi. Nah, buat itu cerita-cerita kemiskinan yang ditampilkan, kebodohan, kesengsaraan, penggal kepala, pokoknya yang kejelekan yang semua mereka lakukan dengan paham khilafah dan kadrun ini, dengan khilafah internasionalnya itu ISIS, Taliban. Ya mungkin juga di sini banyak organisasi-organisasi seperti itu bisa kita lihat nanti, tampilkan terus itu biar menyebar seluruh Indonesia. Nah, sehingga minimal 80-90% penduduk Indonesia melihat
ini kemunduran bangsa-bangsa yang dipimpin oleh khilafah, oleh Taliban, ISIS. Mereka malah hancur lebur. Susunan tatanan kehidupan berbangsa bernegaranya itu udah lulu lantak. Nah, apakah mereka mau memberi tempat, posisi, suara mereka kepada mereka, para kaum Taliban khilafah yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu untuk berkuasa? Saya yakin mereka orang-orang yang sadar, tapi karena dibodohi ya gampang. Nah, justru kita mesti counter gimana caranya mencerdaskan mereka dengan video-video yang singkat, nggak apa-apa, bahkan mungkin nanti sebulan sekali perlu dirangkum atau seminggu sekali dirangkum jadi beberapa, sehingga itu menjadi satu dokumenter yang terus di bangsa kita tahu, sehingga sampai 2 tahun kalau kita lakukan dari sekarang ada ribuan video yang ditampilkan di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di media-media online lain, cetak maupun ya seperti detik.com dan yang lain-lain, Babe atau yang lain, mereka akan baca dan dia lihat video-video ini betapa kejam. Nah, ini gimana kalau sampai si para kadrun ini bisa berkuasa? Pasti mereka juga akan takut, mereka juga akan berbalik kan? Nah, seperti itu. Nah, dan ketiga, tadi kita sudah bagus juga poin ketiga, kita sudah menjadi pionir di dalam Damaris, di dalam LBH, bantuan hukum, untuk memperadilkan juga para provokator bangsa negeri ini yang seperti kayak kemarin Refli Harun segala macam. Kalau mereka memprovokasi untuk hal-hal yang malah justru memecah belah bangsa ini, ya justru kita ada LBH-nya. Dan saya yakin dengan tindakan-tindakan kita seperti ini, jadi pionir, akan diikuti juga dengan para nasionalis yang lain, dari lembaga-lembaga yang lain, YouTuber yang lain, mereka juga akan berdonasi untuk menggalang kekuatan bangun LBH, bahkan juga mungkin saya yakin akhirnya mencerdaskan para partai-partai politik yang mereka harus lakukan langkah ini. Kalau tidak mereka juga akan kalah sama kadrun. Pasti partai-partai politik nasionalis mereka juga akan berlomba-lomba. Kayak kemarin misalnya Habib Rizik juga dilaporkan kalau nggak salah kan sama lembaga hukumnya PSI kan. Siapa itu? Yang Habib itu kan, yang melaporkan juga si MKC kalau nggak salah. Nah, jadi mereka juga mesti berani, dan kita ini bahkan bagaimana nih caranya bisa tampil ratusan bahkan ribuan nanti lembaga-lembaga yang siap itu untuk mengawal para provokator yang melakukan ini. Nanti ada bagiannya, bagian mereka yang melakukan ini, nanti grup ini yang melakukan ini, grup ini yang melaporkannya, sehingga tidak akan berkembang. Nggak mungkin lagi nanti Fadli John itu tenang-tenang aja, mesti dilaporkan. Ya, karena selama ini nggak dilaporkan, nggak ada yang melakukannya ini, ya itu gampang mereka memprovokasi Fahri Hamzah segala macam itu dulu kan. Nah, ini mesti dibangkitkan hal seperti ini. Kalau enggak, mereka yang berkoar-koar, mereka yang menang, padahal mereka berkoar dengan kebodohan gitu. Nah, itu dulu Pak Paul mungkin. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.